Pendidikan seharusnya jadi jalan buat siapapun meraih masa depan. Tapi kenyataannya nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Masih banyak ketimpangan yang terjadi, mulai dari fasilitas, biaya, hingga akses. Tidak sekolah atau ATS menembus 3,9 Tapi juta jiwa di tahun ada Indonesia 2025. Menurut UNESCO, pada tahun 2023, pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Pendidikan juga merupakan fondasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih belum menerapkan pemerataan tersebut, seperti anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kemendikdasmen dalam Kompleks Parlemen, tercatat ada 3,9 juta anak yang tidak bersekolah, terdiri dari anak yang putus sekolah, sudah lulus namun tidak melanjutkan, hingga yang belum pernah bersekolah sama sekali. Sebagian anak berhenti sekolah dikarenakan alasan orang tua mereka tidak dapat membiayai mereka untuk bersekolah. Lalu, meskipun kita tahu bahwa sekolah negeri itu gratis, terkadang ada biaya-biaya seperti membayar buku, membayar seragam, dan juga bila sekolah tersebut mengadakan suatu acara. Selain itu, ada juga anak yang harus putus sekolah dikarenakan nikah muda, harus mengurus rumah, atau merasa pendidikannya cukup di jenjang tertentu. Padahal mereka masih punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Situasi ini menunjukkan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak masih belum merata. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu justru menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena memiliki keterbatasan akses, keterbatasan biaya, dan juga minimnya fasilitas sehingga mereka lebih mungkin untuk putus sekolah. Berdasarkan nilai Pancasila, sila kedua dan kelima Pancasila yang memuat kemanusiaan dan keadilan sosial, mengingatkan bahwa semua anak berhak untuk mendapat pendidikan yang layak dan kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa dibedakan oleh kondisi ekonomi, latar belakang, dan keterbatasannya. Nah, pada sila ketiga sendiri menekankan bahwa semua anak itu berhak mengakses pendidikan tanpa memandang ras, suku, juga agama mereka. Dan hal ini juga dapat memperkuat bangsa, juga mengurangi kesenjangan di antara masyarakat. Kaitannya dengan sila keempat Pancasila, pemerataan pendidikan perlu dicapai lewat musyawarah dan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar solusi yang diambil dapat tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, mari kita tegakkan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk membentuk bangsa yang lebih baik. Dengan pendidikan, cerdas bersama, maju selamanya.